Salam Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari warga GKJ Pekalongan yang hadir di dalam ibadah pada saat ini. Adapun ibadah pada saat ini memasuki pada ibadah minggu biasa. Tema ibadah adalah menerima luka batin. Khotbah akan disampaikan oleh Bapak Purnomadi dari Comal. Mari kita memasuki saat hening. Kita memasuki panggilan ibadah, mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini dengan tema menerima luka batin. Menerima luka batin. Ini masih ada rangkaiannya dengan bulan keluarga tahun 2021. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, dan seterusnya. Aku waris
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sudah berusaha sebaik-baiknya untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, namun Tuhan, kami menyadari bahwa banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di dalam hidup kami ini. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian pertobatan dari NKB 17, bait yang pertama. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan, Bapak dan Ibu, apabila kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dibuktikan pagi hari ini kita bersama-sama akan menerima berita anugerah yang diambil dari kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Itulah berita anugerah pada pagi hari ini. Mari kita sanggupi berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dari NKB 17, baitnya yang ketiga. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan sebelum kita menerima pelayanan firman. Mari berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Bapa senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Terbukti pagi ini Engkau bimbing dalam perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Engkau kumpulkan di rumah-Mu ini untuk bersama-sama menerima firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, Engkau sendiri yang bersabda, sehingga firman itu dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, kami hamba-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terikat teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan mereka, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kalau kita lihat dari mimbar sini, kelihatan ibu-ibu pagi ini sangat ceria sekali. Sangat ceria sekali, saya percaya. Ya. Karena apa? Apakah karena sudah hampir 2 tahun kita tidak bertemu? Yang pertama ketemu bulan Juni kemarin kita ketemu, ya, ibadah sekali
terus ada pandemi lagi, baru tanggal 10 ini bisa bertemu bersama-sama dengan warga jemaat di GKJ Pekalongan. Semoga saja pandemi yang ada ini cepat berlalu. Asalkan panjenengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin, segera datang ke puskesmas untuk minta divaksin. Itu hanya 2. Yang pertama, kita divaksin. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema khotbah pada minggu ini berani mengakui dan menerima luka batin. Itu tema khotbah bulan hari ini. Tujuannya Bapak dan Ibu, jemaat mau mengakui dan menerima adanya luka batin yang ada dalam dirinya dan keluarganya. Itu yang penting. Jemaat mengakui dan menerima adanya luka batin yang ada dalam dirinya dan keluarganya. Yang kedua, tujuan yang kedua, jemaat berkomitmen untuk mau melakukan upaya penyembuhan, pemulihan luka batin. Yang pertama mengakui, yang kedua komitmen untuk melakukan penyembuhan atau pemulihan luka batin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita memasuki bulan Oktober minggu kedua di tahun 2021. Dan kita sudah memasuki minggu kedua bulan keluarga tahun 2021. Di mana bulan keluarga tersebut tema besarnya adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Subtemanya adalah mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Tema ini sangat bagus sekali. Buku yang ada dalam panduan bulan keluarga itu sangat bagus sekali. Luka batin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kondisi pada tubuh kita yang mengalami cedera, patah, lecet, dan seterusnya. Kondisi luka itu menyakitkan. Hal tersebut di atas berhubungan dengan luka fisik. Kalau kita jatuh atau bagaimana kita luka, itu kalau diobati cepat selesai, cepat sembuh. Di sini yang akan kita renungkan bersama-sama, bagaimana kalau luka itu adalah luka batin. Apakah penanganannya sama dengan luka fisik? Tadi kalau luka fisik, umpamanya lecet dan sebagainya, kita cari handiplas atau apa ditempel ke beberapa hari sembuh. Kalaupun lukanya ini parah, ke rumah sakit, di situ beberapa hari juga akan sembuh. Kalau lukanya itu luka fisik. Sekarang ini yang kita renungkan bersama adalah luka batin kita. Bagaimana cara menyembuhkannya? Apakah sama dengan luka fisik? Tentunya tidak sama. Luka batin adalah istilah yang menunjukkan kepada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat karena suatu peristiwa tidak menyenangkan atau penderitaan yang pernah dialami pada masa lalu. Luka batin adalah istilah yang menunjukkan pada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat karena suatu peristiwa tidak menyenangkan atau penderitaan yang pernah dialami pada masa lalu. Itulah yang namanya luka batin. Luka batin menjadi fokus perhatian di bulan keluarga ini karena seringkali luka batin itu membekas dalam diri seseorang. Akibatnya secara sadar atau tidak,
itu sangat berpengaruh dalam cara bersikap, cara berelasi, bahkan tidak bisa mengoptimalkan talenta yang Tuhan berikan. Luka batin yang serius dapat menyebabkan berbagai macam persoalan sosial. Kenakalan remaja mungkin, kenakalan orang tua, ya. Kenakalan orang tua ini sebetulnya lebih parah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena orang tua bisa cari duit. Ini sebetulnya kenakalan orang tua lebih parah. Tapi yang menjadi kambing hitam kan kenakalan anak atau remaja. Karena mereka belum bisa cari duit. Itulah akibat luka batin yang penanganannya tidak baik sehingga terjadilah seperti itu. Demikian juga Bapak dan Ibu sering melihat, kalau kita melihat di New TV ya, iNews TV itu isinya apa? Panjenengan bisa melihat sendiri. Setiap hari pasti ada peristiwa pembunuhan. Oke, yang kemarin itu anak 7 tahun ya suruh algojo untuk membunuh anaknya, ibunya itu. Akhirnya ketangkap juga. Itu apa? Akibat luka batin. Anak membunuh kakeknya. Karena apa? Tidak dikasih rokok. Itu akibat luka batin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, di peluang keluarga ini, dari Sinode memberikan buku panduan itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Asal kita bisa mengikuti dan melakukan apa yang menjadi petunjuk di dalam bulan keluarga. Karena luka batin ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Sampai kita tua, ini luka batin masih membekas. Bapak dan Ibu, kita semua telah mempelajari apa itu luka batin dalam ceramah bahan dasar yang diselenggarakan serentak tiap kelompok pada minggu pertama bulan keluarga tahun 2021 dari tanggal 4 kemarin sampai dengan tadi sore untuk pemuda. Kemarin mulai dari apa itu luka batin, penyebab luka batin, dampak luka batin, dan bagaimana cara penyembuhan luka batin. Bapak Ibu sudah melakukan ceramah bahan dasar nggih? Setiap kelompok nggih? Itulah materinya sangat bagus sekali. Di Comal kemarin hari Rebu, mungkin di Betani hari Kamis, malam Jumat, dan seterusnya. Tiap kelompok kita sudah melaksanakan ceramah bahan dasar membicarakan tentang luka batin. Khotbah pagi hari ini diharapkan kita bisa mengakui dan menerima keberadaan kita masing-masing secara terbuka. Pagi hari ini kita diharapkan kita bisa menerima, mengakui keberadaan kita masing-masing secara terbuka. Kalau kita sudah mengakui dan menerima secara terbuka, sangat mudah untuk menyembuhkannya. Ini seperti ini. Kadang-kadang ini Pak Rebo ya, kadang-kadang orang sudah senggoyongan seperti ini katanya, olah popo, olah mendem. Padahal sudah senggoyongan. Ini berarti membuktikan bahwa kita tidak atau belum mengakui keberadaan kita yang kena luka batin. Wis kena sempoyongan ngalor ngidul dijoroke bambruk. Ora apa-apa Pak, ora apa-apa. Itu seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah menolong? Dalam hal ini anggota keluarga yang terdekat, yang pertama. Juga dari gereja, atau jemaat yang bisa ambil bagian menolong warga. Anggota gereja untuk sembuh dari luka batin. Dengan demikian, pertobatan hidup baru sungguh-sungguh terwujud. Jadi luka batin itu bisa
bisa disembuhkan. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, luka batin bisa disembuhkan. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pemazmur dalam pengalaman hidup yang dituangkan dalam karya sastra Mazmur hendak menyampaikan bahwa ia pun juga pernah merasa gejolak beban kehidupan yang menekan dirinya. Tadi Mazmur yang kita baca tadi. Baik itu muncul dari situasi orang terdekat, semuanya itu membuat tidak bisa memunculkan apa yang dirasakan di depan orang lain. Pemazmur membutuhkan ruang untuk bisa menyalurkan apa yang bisa dirasakan membebani dan menekannya. Ia menemukan ruang itu dalam doa kepada Allah. Allah memberi ruang bagi pemazmur menyampaikan segala yang ia rasakan, meskipun pahit sekalipun. Di ruang doa itu timbul kelegaan dan penerimaan, di mana ia bisa menemukan keheningan dan waktu untuk merasakan kembali apa yang dilaluinya sehingga timbulnya luka batin. Berarti di dalam doa Bapak dan Ibu, kita introspeksi apa yang menjadi penyebab luka batin ini. Kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya. Tuhan pasti akan menolong kita. Ini yakin Bapak dan Ibu. Dalam doa itu ada kejujuran dan penyerahan diri menjadi yang pertama dan utama. Dan Allah tidak membatasi karena Ia selalu ada bagi kita. Allah menolong melalui diri pemazmur. Ia menemukan jalan dan menerima akan keadaan diri secara rela dan bersedia untuk dibentuk kembali dalam keadaan lega dan sukacita. Ini berarti kalau saya merasakan ada luka batin, kita serahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Agar Tuhan membentuk kita, Tuhan mengembalikan keberadaan kita, Tuhan mengangkat luka-luka batin yang ada pada diri kita. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keluarga, dengan keunikan masing-masing anggota keluarga, kita diajak memperhatikan bahwa setiap pribadi anggota keluarga tidak bisa dalam merespon sesuatu dalam hidupnya. Kita tidak bisa menuntut semuanya sama, seperti halnya Allah memberi ruang pemazmur, maka kita diajak untuk meneladaninya. Kalau kita tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur, minimal kita bisa meneladani seperti pemazmur tersebut. Kita serahkan kepada Allah. Apa yang menjadi beban kita? Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mengangkat ini dalam waktu 5 menit mungkin masih bisa tahan, nggih? Mengangkat ini aqua, dalam waktu 5 menit ini masih bisa tahan. Dipegang terus. Tapi kalau 1 jam bagaimana? Sudah mulai merengkel. 2 jam bagaimana? Setengah hari bagaimana? Kalau beban ini kita pegang terus berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, apa yang terjadi? Gelasnya masih utuh, namun badan kita yang rusak. Kita kan sudah enak, gelas ditaruh di meja, letak, diserahkan kepada Tuhan. Kita sudah ringan. Berarti beban kita yang membebani, yang kita pegang, diserahkan kepada Tuhan. Sudah selesai. Kita mohon bimbingannya, kita mohon pengampunannya, ini sudah selesai. Tapi kalau kita pegang terus, sampai kapanpun,
badan kita yang rusak, gelasnya masih utuh. Luka batin kita masih utuh. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tersedianya ruang bagi keluarga akan adanya luka yang dirasakan mesti dilakukan dalam keluarga. Masing-masing diajak untuk duduk bersama, saling mengungkapkan apa yang dirasakan. Mari sebagai orang tua sediakan waktu, ruang bagi keluarga kita. Demikian juga untuk anak mengungkapkan apa yang mereka alami dan rasakan, baik itu dalam pendidikan maupun dalam pergaulan dan yang lainnya. Orang tua tidak bisa menghakimi mereka. Dengan cara itu, mereka bisa menyampaikan apa yang mungkin selama ini menjadi tantangan pergumulan bagi mereka. Di sisi yang lain, mari Bapak dan Ibu, kita sebagai anak juga diajak untuk menjadi penolong bagi orang tua, orang-orang yang terdekat. Saudara sebagai anak bisa membantu pekerjaan rumah, berinteraksi dengan ayah ibu saudara dengan mengurangi main gadget. Mari kita buat orang-orang di sekitar kita bisa tersenyum dan bertumbuh dalam sukacita. Ini harapannya seperti itu. Tadi luka batin untuk keluarga, untuk pribadi. Sekarang setelah pribadinya sudah sembuh, bebannya sudah diserahkan kepada Tuhan, mari kita keluarga kita bebaskan keluarga kita dengan adanya luka batin. Caranya bagaimana? Caranya kita ajak bersama-sama, duduk bersama, satu persatu menyampaikan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, apa yang ia derita di masa yang lalu. Mungkin orang tuanya selalu otoriter, orang tuanya selalu memaksakan kehendak, ibunya sriwit, anak pelariannya ini kemana. Mari kita duduk bersama-sama di bulan keluarga ini, masing-masing menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam hatinya. Dan orang tua pun tidak boleh menghakimi. Berarti masing-masing bisa menyampaikan, oh saya seperti ini, saya seperti ini, seperti ini. Nah, itu semua Bapak dan Ibu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya, kita berdoa bersama-sama. Berarti caranya hanya seperti itu. Pertama tadi menyembuhkan luka batin pada diri kita sendiri, ya kita serahkan kepada Tuhan seperti gelas tadi. Keluarga kita ajak bersama-sama, kita menyampaikan apa yang dirasakan masing-masing keluarga. Kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya, mohon bimbingannya. Sudah. Kita mengawali dengan hidup yang baru. Biarlah mereka masing-masing bisa menyampaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan yang telah dilewati, termasuk luka batin yang dirasakan. Luka batin bisa disembuhkan dengan kelegaan hati setelah mampu menerima dan mengakui, serta menyampaikan dengan rasa saling percaya satu dengan yang lain, disertai kejujuran apa adanya. Jadi di dalam pertemuan itu kita jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembuhkan. Kita sampaikan bersama-sama dengan keluarga. Ingat Matius 11 ayatnya yang ke-28. Mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Bapak dan Ibu warga jemaat yang terkasih, kami mengundang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya antarkan. Bapa, kembali datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya Engkau materikan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Agar kami mampu mengakui, menerima luka batin yang selama ini kami rasakan, dan kami pendam di dalam hati kami. Dan pagi hari ini Engkau telah menghapus luka batin itu, sehingga kami beroleh anugerah kedamaian di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Pekalongan yang sedang mengalami sakit atau pemulihan kesehatan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Engkau hadir, Engkau angkat segala sakit yang diderita melalui obat-obatan yang diminum, perawatan para medis, perawatan dari keluarga, menjadi sarana Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, sehingga bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolah atau bangku kuliah. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kecerdasan, kemampuan untuk meraih apa yang dicita-citakan untuk menyongsong masa depan anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja, baik di dalam kota maupun luar kota. Kami yakin Tuhan menyertai dan memberkati, agar anak-anak kami bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik dan menjadikan sarana Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, para lansia, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, memberikan apa yang mereka butuhkan, kesehatan, kemampuan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami berdoa untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Setiap program yang telah kami buat, Tuhan berkati. Baik Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, Bapak Ibu Majelis beserta dengan keluarga, komisi, pengurus kelompok, agar mereka bisa menjalankan program tersebut seturut dengan kehendak Tuhan, agar banyak jiwa yang diselamatkan, yang akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami di GKJ Pekalongan. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan berkati setiap program pemerintah untuk memajukan bangsa,
Tuhan berkati Satgas COVID-19 yang bekerja tidak mengenal lelah untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Melalui vaksin yang digalakkan, melalui protokol kesehatan yang ada, Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan membebaskan COVID-19 yang ada di muka bumi, khususnya di negeri tercinta. Agar ekonomi pulih kembali, pendidikan bisa berjalan lancar, dan aktivitas yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami mohon ampun akan dosa salah yang senantiasa kami perbuat. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita haturkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Adapun dasar persembahan dari firman Tuhan diambil dari Mazmur 100 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan dari Hitung Jemaat 392, bait 2 dan 3, pasrah sempurna nikmat penuh. Pasrah sempurna nikmat penuh, surga aku malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam surah-Mu, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Kita haturkan persembahan ini dalam doa.
Puji syukur kehadirat-Mu Bapa, kami boleh bertemu, berkumpul pada pagi hari ini penuh sukacita. Bahkan kami boleh menerima firman-Mu. Bapa, mampukan kami memahami, menerima kami sebagai orang yang rapuh bahwa kami memiliki luka batin. Dan hanya pada Engkaulah luka batin ini dapat disembuhkan. Pagi hari ini Bapa, kami dengan penuh sukacita menyampaikan persembahan ini. Begitu besar berkat yang Engkau berikan pada kami hari lepas hari, baik itu berupa kesehatan maupun berupa kehidupan kami, kecukupan kami hari lepas hari. Bapa, sungguh luar biasa yang telah Engkau berikan pada kami. Pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami menyampaikan persembahan ini, dan kami percaya Engkau telah mensucikan persembahan ini dan akan kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami di dalam mengelola persembahan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk para pengelola persembahan ini, mampukan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, sehingga mengharumkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami persembahkan. Amin. Kami lanjutkan dengan doa Bapa kami, dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau dan seterusnya.